Jika Anda seorang investor dalam cryptocurrency dan menghabiskan sedikit waktu untuk meneliti proyek-proyek baru, dan mencari tahu proyek mana yang mungkin merupakan investasi terbaik dalam jangka panjang, Anda mungkin harus memilih antara dua proyek pada satu waktu atau yang lain. Dan Anda tidak memiliki pengetahuan teknis sama sekali untuk mengetahui blockchain mana yang paling cocok dalam jangka panjang. Bisakah blockchain yang memiliki skalabilitas paling banyak ini mengungguli blockchain ini yang lebih terdesentralisasi? Atau bisakah blockchain ini yang hiperaman tetapi memiliki sedikit skalabilitas yang berhasil keluar dari pasar? Ini tidak mudah. Ini akan menjadi semakin banyak karena kita dalam sistem proof of concept sekarang. Semua blockchain mencoba menunjukkan kepada pasar dan masyarakat umum bahwa teknologi mereka adalah yang terbaik dan harus diadopsi dan digunakan. Jadi setiap bulan, kami memiliki proyek baru, blockchain baru yang membanggakan menjadi lebih baik dari satu sama lain, tetapi itu pasti akan disusul oleh blockchain yang akan tiba dalam 6 bulan atau setahun dengan konsensus baru dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Jadi selama periode proof of concept ini, tidak mudah untuk menemukan proyek yang tepat untuk diinvestasikan, blockchain yang tepat. Namun, ada alternatif yang menurut saya sangat menarik, dan itu bisa menjadi teknik investasi yang sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Saya katakan kepada Anda bahwa kami berada dalam sistem proof of concept di mana setiap blockchain mencoba mengembangkan rencana yang lebih dapat digunakan dan dapat disesuaikan oleh masa. Namun, setelah blockchain telah mencapai potensi teknologi yang cukup untuk digunakan oleh institusi besar, oleh perusahaan besar untuk diadopsi dari sudut pandang global, kami akan pindah ke tahap lain. Tahap di mana blockchain akan diadopsi dan tujuan teknologinya bukan untuk meningkatkan blockchain itu sendiri, bukan untuk meningkatkan teknologi blockchain, melainkan untuk meningkatkan penggunaan blockchain ini, menciptakan aplikasi dan sistem yang akan berputar di sekitar blockchain ini untuk membuatnya jauh lebih dapat digunakan. Dan ini persis prinsip cryptocurrency dan ekosistem yang akan saya bicarakan hari ini, yang disebut graph. Graph bukanlah blockchain yang membanggakan memiliki skalabilitas paling banyak, desentralisasi paling banyak, atau paling aman. Seperti beberapa blockchain. Tujuan graph sangat ambisius, tetapi pada saat yang sama sangat jelas. Tujuannya adalah untuk mengambil semua blockchain yang ada, jadi Ethereum, Solana, Avalanche, dan lain-lain, semua blockchain yang akan dibuat dan kemudian mengelompokkannya dalam ekosistem dan untuk dapat mengindeksnya untuk memungkinkan siapapun, pengguna manapun, yang membutuhkan informasi dalam blockchain semacam itu. Untuk memberinya pintu masuk yang unik, sedikit membawa informasi di blockchain yang mereka cari. Google memang begitu. Tujuan Google adalah untuk mengambil semua informasi di internet untuk menempatkan mereka dalam daftar besar dan memberikan entry unik yang mengatakan browser Google untuk semua orang yang ingin mencari informasi di internet bahwa mereka menggunakan Google. Dan semuanya dirujuk di Google. Dan itulah mengapa kami menyebut grafik Google of the Blockchain, grafik ingin menjadi ke blockchain apa Google sekarang ke internet. Ketika kita mulai berbicara tentang perkembangan internet dan apa yang kita sebut web, ada perusahaan ini Google di depan akhir 90-an dan pada awal tahun 2000-an, yang memiliki tujuan untuk mengindeks semua data web. Pada tahun 2000, kami memiliki banyak sistem protokol yang bertujuan untuk mengintegrasikan internet dan menggunakannya dengan cara yang sebaik mungkin dengan blockchain. Selama waktu ini, Google tidak dalam perlombaan ini untuk teknologi itu di samping ini diindeks diam-diam semakin banyak informasi yang tiba di internet dan menjadi salah satu raksasa terbesar dalam sejarah teknologi. Dan itulah yang sangat menarik dengan The Graph, saya menemukan bahwa seperti yang saya katakan kepada Anda, kami berada dalam sistem proof of concept. Saat ini blockchain yang paling banyak digunakan adalah Ethereum, Solana, misalnya,
Tetapi bayangkan bahwa dalam 6 bulan, 1 tahun, ada blockchain besar, dengan anggaran besar yang akan menjadi solusi sempurna untuk semua masalah blockchain saat ini, yaitu skalabilitas, desentralisasi dan keamanan. Nah, blockchain ini pada akhirnya akan diadopsi dan digunakan. Tidak ada blockchain yang saat ini diperbaiki pada waktunya, dan karena kami berada dalam periode adopsi dan pengujian antara blockchain, tidak ada yang tahu blockchain mana yang akan digunakan oleh perusahaan dan oleh masa di tahun-tahun mendatang. Jadi tidak ada yang yakin blockchain mana yang akan digunakan. Namun, satu hal yang hampir pasti, blockchain akan digunakan di tahun-tahun mendatang dan akan digunakan lebih dari sekarang. Dan bertaruh pada adopsi global blockchain, daripada bertaruh pada blockchain tertentu, jauh lebih berisiko dan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk berkembang. Itu sebabnya bisa sangat menarik untuk melihat The Graph karena ini adalah sistem yang berkembang. Bagaimanapun, blockchain akan digunakan di tahun-tahun mendatang. Anda harus memahami bahwa blockchain sangat baru. Kami memiliki Bitcoin, yang tiba pada tahun 2008 dan mulai dikenal sedikit oleh masa pada tahun 2011, 2012 dan orang-orang menemukan blockchain. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, ya untuk cukup banyak, ini memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan cara yang terdesentralisasi. Kemudian kami memiliki Ethereum. Dan Ethereum mengubah segalanya pada tahun 2014 jadi blockchain generasi kedua bisa menjadi teknologi yang menerima apa yang kita sebut kontrak cerdas. Dan itu berpotensi diadopsi dengan cara yang jauh lebih besar daripada hanya melakukan transaksi Bitcoin dengan biaya besar. Kami menyadari mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi sekarang, blockchain generasi kedua disatukan oleh Ethereum, dan blockchain lain adalah blockchain yang penuh janji dengan masih banyak masalah. Dan saat ini, kita berada di awal fase blockchain generasi ketiga. Blockchain telah terinspirasi oleh blockchain generasi kedua tetapi sekarang mencoba untuk mengatasi masalah yang mungkin harus diadopsi oleh massa. Dan saat ini, blockchain generasi ketiga muncul di mana-mana dan mencoba mengembangkan masalah mereka. Dan setelah blockchain ini digunakan, kami akan beralih ke fase adopsi setelah kami melewati fase proof of concept ini. Adopsi untuk apa? Untuk Web 3.0, kecuali bahwa sekali Web 3.0, yang akan diatur oleh blockchain generasi ketiga, digunakan dan diadopsi, yang pasti akan terjadi dalam beberapa tahun, kami akan memiliki banyak aplikasi di sekitar Web 3.0 ini untuk mengaturnya dan memungkinkan blockchain ini memiliki kapasitas teknologi yang cukup untuk berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan adopsi dan penggunaan. Jadi, cukup untuk melihat proyek apa yang dapat berguna untuk pengembangan Web 3.0. Karena proyek-proyek ini ada untuk saat ini, mereka undervalue karena mereka sebagian besar kurang dimanfaatkan dibandingkan dengan potensi penggunaannya. Namun, mereka akan memainkan peran primordial dalam blockchain dan penggunaannya di tahun-tahun mendatang. Jadi mengapa proyek-proyek seperti The Graph dan mengapa The Graph dalam prioritas adalah proyek yang sangat menarik untuk investasi jangka panjang saat ini, dan mengapa mereka adalah investasi potensial yang akan jauh lebih lancar dan jauh lebih aman daripada kemungkinan blockchain? Karena perlombaan teknologi ini bisa menyalip mereka. Untuk meringkas semua ini, Anda harus memahami bahwa saat ini, dalam blockchain dan cryptocurrency, kami berada dalam ekosistem di mana kartu terus meningkat dan akan semakin meningkat. Dan The Graph mungkin adalah proyek yang menawarkan peta kompas yang besar dan terus berkembang ini untuk mengarahkan dirinya sendiri. Tentu saja, grafik sering dibandingkan dengan Google secara normal, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang membedakan grafik dari Google, dan itu jelas desentralisasi. Google adalah perusahaan terpusat. Jika Anda menggunakan YouTube dan Google Drive, semuanya melewati perusahaan ini, Google,
dan informasi Anda, server Anda, dan semua yang Anda lakukan di bawah jaringan Google disimpan di Google. Dan tujuan dari The Graph adalah untuk mendistribusikan aspek yang sangat terpusat ini yang dapat dimiliki Google dengan internet. Jadi jelas, The Graph tidak akan berfungsi sama sekali seperti Google, itu normal. Google adalah perusahaan swasta yang menggunakan karyawan dan servernya. Dan The Graph akan memiliki sistem yang berbeda yang melibatkan blockchain dan cryptocurrency-nya, GRT. Saya akan menjelaskan bagaimana dan Graph bekerja sedikit karena sangat menarik. Saat ini, dengan penggunaan Google dan Internet 2.0, kami berada dalam sistem penambangan yang sangat besar. Kami memiliki pengguna A yang akan membayar layanan dari penyedia layanan B. Oke, itu sangat terpusat. Tujuan Graph adalah untuk menawarkan penggunanya perangkat lunak bebas dan open source. Artinya, akan ada semakin sedikit batasan antara pengguna, konsumen, dan produsen, dan peran masing-masing akan semakin dapat dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan keadaan dan kondisi. Tidak akan ada otoritas pusat yang akan mengendalikan semua ini. Tujuan dari The Graph, seperti yang kami katakan, adalah untuk mengekstrak informasi dari semua blockchain dan mengelompokkannya ke dalam satu entitas sehingga pengguna dapat menggunakan platform yang sama untuk mendapatkan informasi apapun dari blockchain apapun. Seperti yang mungkin telah Anda pahami, blockchain penuh dengan janji-janji besar, tetapi untuk saat ini, ada banyak keterbatasan, dan yang paling penting adalah kenyataan bahwa blockchain tidak berbicara bahasa yang sama-sama sekali. Setiap blockchain dikodekan dengan konsensus dan sistemnya dan tidak dapat berkomunikasi. Jadi setiap kali pengembang bekerja pada aplikasi terdesentralisasi, mereka menghabiskan banyak waktu mencoba untuk membuat aplikasi mereka dapat dibaca di semua blockchain dan menghabiskan hampir sebanyak atau lebih waktu mencoba untuk membuat aplikasi mereka dapat dioperasikan daripada berkonsentrasi pada pengembangan aplikasi mereka secara mendalam. Dan Anda dapat membayangkan bahwa ini adalah masalah untuk skala adopsi massal. Jadi, agar ekosistem Graph berfungsi, ia harus memanggil beberapa kelompok pengguna dan pemangku kepentingan dalam The Graph untuk mengumpulkan data, merakitnya, memvalidasinya, mengamankannya, dan lain-lain. Kita akan melihat sedikit tentang cara kerjanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pengoperasian The Graph sama sekali tidak bergantung pada otoritas pemantauan atau koordinasi pusat. Jadi Anda harus menyatukan kelompok individu dengan fungsi yang berbeda dan memotivasi mereka untuk bekerja ke arah yang sama dan melakukan pekerjaan yang efektif dan aman, tetapi bagaimana Anda melakukannya? Nah, disitulah token GRT masuk. GRT adalah token yang mengatur seluruh ekosistem The Graph dan memberi penghargaan kepada individu yang mengumpulkan dan menerjemahkan informasi ke dalam 6 jenis kelompok individu yang akan memungkinkan pengembangan The Graph.